Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat ini untuk melakukan forum bahayanya narkoba dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari penyakit yang sedang menjadi pandemi di dunia kita ini, yaitu COVID-19. Dan tidak lupa juga kita harus bersyukur kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita petunjuk untuk menjalankan kehidupan dunia ini menjadi lebih baik lagi. Dan semoga kita selalu terhindar dari penyakit-penyakit dan semoga kita selalu sehat terus-menerus. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kalian tahu, narkoba bukan adalah salah satu hal yang positif, tetapi narkoba adalah hal yang negatif. Mengapa negatif? Karena narkoba banyak menghasilkan hal-hal yang buruk atau dampak-dampak yang buruk setelah kita mengkonsumsinya. Dampak-dampak buruk tersebut bisa terlihat dari luar ataupun dari dalam jiwa kita. Dan mengonsumsi narkoba itu adalah termasuk perbuatan yang sangat-sangat tidak baik. Bisa bisikan dari setan, atau misalnya kita sedang depresi, atau misalnya kita sedang menghadapi hal-hal yang lain. Dan mengkonsumsi narkoba itu juga bisa menjadi dosa dunia dan akhirat. Mengapa seperti itu? Karena mengonsumsi narkoba bisa membuat hidup kalian yang tadinya masa depan kalian masih bagus, cita-cita kalian juga harusnya bisa tercapai, tetapi karena kalian mengonsumsi narkoba, hal tersebut semuanya bisa buyar. Dan mungkin umur kalian bisa lebih cepat tiada daripada yang sebelumnya ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Tapi kita tidak tahu umurnya seperti apa, tapi narkoba bisa menjadi salah satu penyebabnya. Beberapa sumber atau cerita yang saya baca di internet, biasanya orang-orang mengonsumsi narkoba tersebut karena mengalami depresi. Nah, kalau misalnya kalian mengalami depresi, saya anjurkan tidak mengambil narkoba dengan mengonsumsi narkoba, karena depresi kalian bukan sembuh, tetapi malah menimbulkan konflik lain atau penyakit lain, yaitu kerusakan organ kalian yang lain karena kalian mengonsumsi narkoba tersebut. Kalian bisa, daripada kalian makan narkoba tersebut, kalian bisa menemui psikolog, atau misalnya dengan hal yang sepele seperti menggambar, melukis, atau mencoret-coret di kertas, itu sangat menurunkan kadar stres atau depresi. Dan kayak gambarnya tidak harus berapi atau bagus, dengan kalian mencoret-coret aja seperti itu tuh juga mengkalming depresi kalian atau pikiran ruwet yang saat itu terjadi pada diri kalian sendiri, seperti itu. Dan jika kalian mengonsumsi narkoba, kalian juga bisa tidak mengenali diri kalian. Kayak diri kalian tuh bakal berubah karena perlahan-lahan narkoba bakal menghancurin diri kalian dari dalam maupun dari luar. Seperti yang saya sebut tadi. Kayak pertama-tama muka kalian jadi lebih tampak lelah, terus habis itu badan kalian tuh pokoknya lebih buruk lagi kondisinya daripada sebelum kalian menggunakan narkoba tersebut. Makanya saya sangat tidak menganjurkan kalian untuk mengonsumsi narkoba. Dan yang paling parahnya lagi adalah narkoba bisa mengenai saraf kalian. Jika sudah mengenai saraf, banyak hal-hal yang bisa terjadi di badan kalian. Seperti kalian tidak bisa berbicara, kalian cepat lelah, terus kalian kesulitan berjalan, atau kalian pun kesulitan berbicara. Jadi indera yang seharusnya bekerja pada diri kalian, jika kalian mengonsumsi narkoba, itu bisa jadi rusak dan tidak bekerja lagi. Dan kalau misalnya kalian yang di luar sana, orang-orang di luar sana berpikir menggunakan narkoba karena keren, atau teman-teman sekitarnya, lingkungannya menggunakan narkoba juga, itu saran saya coba pikirkan lebih jauh lagi. Karena kalau misalnya kalian merasa keren tuh keren di saat itu doang, saat menggunakan tersebut, tapi efek ke depannya, jangka panjang ke depannya sangat bisa menghancurkan tubuh kalian. Kalian gak akan keren lagi setelah menggunakan tersebut, tapi kalian akan menjadi penyakitan, dan tubuh kalian tuh bakal tidak menjadi tubuh kalian dulu sebelum kalian mengonsumsi narkoba, seperti itu. Hadirin yang saya hormati, maka dari itu jangan sekali-kali kalian ingin merasakan narkoba atau ingin menggunakan narkoba. Kenapa? Karena narkoba bukan hal-hal yang bisa dimainkan atau cuman bisa coba sekali lalu kalian gak akan coba lagi. Enggak, narkoba itu bisa membuat kalian ketagihan. Dan seperti saya bilang tadi sebelumnya, narkoba bisa menghancurkan masa depan kalian, yang bahkan beberapa orang sudah mengeplan masa depannya seperti apa, itu bisa hancur dalam sekejap dengan kalian mencobai narkoba tersebut. Seperti itu. Makanya, cintai diri kalian sendiri dan jangan pernah sekali-kali untuk merasakan narkoba tersebut rasanya seperti apa, atau karena penasaran, ikut-ikut teman, itu jangan pernah. Pokoknya, tetap berada pada pendirian kalian dan ingat selalu sehat, terjauhkan dari hal-hal tersebut.
Sebetulnya narkotika dipakai dalam dunia medis Indonesia, tetapi semua hal tersebut atau narkotika yang dipakai dalam hal medis tersebut di dalam pengawasan orang-orang yang sudah ahli dalam bidangnya. Jadi, tidak mungkin dipakai untuk hal yang negatif. Seperti itu, dalam hal-hal medis, narkotika dipakai untuk mengobati pasien-pasien yang memerlukan obat tersebut dan atau obat tersebut sangat ampuh untuk mengobati penyakitnya. Dan semuanya seperti yang saya sebutin sebelumnya dalam pengawasan orang-orang yang ahli, bukan main-main, seperti itu. Hadirin yang saya hormati, maka dari itu marilah kita menjauhi narkoba dan ingatkan antara teman kita atau saudara kita atau orang-orang di sekitar kita untuk menjauhi narkoba dan edukasi mereka dengan seberapa bahayanya narkoba tersebut jika dikonsumsi agar mereka tidak mengkonsumsi narkoba tersebut. Pokoknya intinya saling mengingatkan antar sama itu sangat penting agar muncullah kesadaran dari dalam diri mereka sendiri. Hadirin yang saya hormati, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam pidato saya kali ini. Semoga bermanfaat dan saya meminta maaf jika ada kata-kata yang salah dan semoga kita semua terhindar dari yang namanya narkoba. Sekian dari saya, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.